Dan itu yang dilakukan Said Hasan bin Ali ketika beliau konflik ya dengan tanda kutip konflik dengan Muawiyah, kata beliau, bisa saja ini hak rajulin, ya sudah tak kembalikan ke dia. Bisa saja hak saya tak kasihkan ke dia. Haknan lidima'il muslimin. Tapi karena hukum itu adalah hukum yang sifatnya ijtihadiyah, beliau tetap menutup dengan makalah wa in adri la'allahu fitnatul lakum wa mata'un ilahin. Saya tidak tahu ini kayak apa, jangan-jangan ini hanya fitnah. Kenapa beliau tetap menutup hukum wa in adri dan kemudian ditiru terus oleh Imam Malik setiap ditanya sering bilang la adri. Sampai yang tanya pernah mangkel. Ini pernah dikutip Gus Najih dalam kitab At-Tajridul Mustafa, juga ada di Al-Manhalul Latif. Kenapa Sa'alim engkau selalu jawab la adri? Kata Imam Malik, jawab, saya ini orang jauh, kalau sampean bilang la adri nanti gimana? Saya laporannya, disuruh tanya. Kata Imam Malik happy saja. Fa'abligh man wara'aka anni la adri. Enggak kamu tok yang harus tahu kamu saya la adri. Ya kandhani pisan umat temen aku ya la adri. Jadi ulama dulu saking khosnya sama Allah, khosyah. Bilang enggak tahu itu enggak masalah. Karena begitulah sanad mereka dalam hal-hal yang ijtihadiyah, yang potensi safkud dima. Saya ulang lagi, yang potensi safkud dima itu milih aman bilang la adri. Sampean kalau enggak percaya dicek di Sahih Muslim atau di kitab-kitab hadis sahih yang lainnya. Dan ini juga yang dipakai Ibnul Qayyim ketika bikin Muqaddimah I'lamul Muwaqqi'in dalam Khotorul Fatwa. Ada seorang namanya itu Buraidah. Buraidah itu Amirul Jais. Itu setiap mau perang atau punya MOU dengan kelompok lain, kata Rasulullah, jika mereka menginginkan kamu ala antun zilahum ala hukmillah wa ala hukmi rasulillah fala tunzilhum ala hukmillah wa ala hukmi rasulillah. Ada redaksi yang fi dhimmatillah wa fi dhimmati rasulillah. Walakin anzilhum ala hukmi. Posisikan bahwa MOU itu atas nama kesepakatan kamu dan mereka. Fa innaka la tadri atusiba hukmallahi amla. Karena kamu tidak tahu apa kamu persis sebagaimana hukum Allah apa enggak. Kamu tidak bisa misalnya secara fikih, misalnya ada Zaid ini kafir harbi, terus kamu bilang ini wajib diperangi karena kafir harbi. Oke, itu mungkin. Tapi masalahnya bisa saja khusus Zaid ini ada sunnatullah, ada ilmu Allah yang mau diberi hidayat sehingga ada perlakuan khusus. Sampai lihat dalam Asra Badrin. Itu yang ketangkap di Asra Badrin itu kan semuanya kafir harbi. Ini alhamdulillah ini beliau rawuh. Kalau terusakan. Itu di Asra Badrin itu kan semua yang ketangkep itu adalah orang-orang yang dulu kafir harbi. Termasuk mimpinihim ada Said Abbas. Tapi ketika itu jelas-jelas pernah kafir harbi ikut perang Badar. Ini pentingnya muqabalah. Apa Abu Bakar usul dimaafkan, Umar usul darbur riqab. Apa tanggapan Rasulullah SAW ketika masalu kaya Abu Bakrin masalu Ibrahim? Qala faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Wa masaluka ya Umar masalau Nuh. Qala rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina napa dayar. Dan apa yang dilakukan Rasulullah? Beliau memilih pendapatnya Abu Bakar. Dan apa yang terjadi? Said Abbas dan beberapa sahabat menjadi Islam. Wa hasuna islamuhum. Artinya gini, jadi betapa dalam menganalisis satu hukum sosial karena ini manusia. Saya ulang lagi, karena ini manusia itu susah sekali. Makanya dalam banyak hal sikap-sikap Rasulullah itu dipandu oleh Allah tentu. Ada ayat laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum. Makanya saya mohon sekali ini para santri, khususnya santri alumni Almar, mohon belajar itu tafsir Munir itu detail. Karena di tafsir Munir itu misalnya ada ayat tertentu yang mengkritik orang kafir tertentu, fitil kalwaqiah gitu. Di situ ada kejelasan fa aslamu wa hasuna islamuhum. Misalnya wasfir nafsaka ma'alladzina tuna rabbahum bil ghadat, terus wala ta'tu'anaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Terus beliau menerangkan orang-orang ini yang dulu angkuh enggak mau ta'alum sama Nabi karena enggak mau jejer sama du'afaul muhajirin dan du'afaul ansor, itu akhirnya Islam dan wahasuna Islam. Saya kira demikian, nanti monggo bareng-bareng istifadah dari Syekhina Najih. Dan saya syukur sekali karena mendapatkan naskah At-Tajridul Mustafa. Saya sinau bughot itu banyak di kitab-kitab fikih, tapi saya mengenang dari yang dikutip beliau tentang Imam Malik.
tentang Buhut in kharaju ala misli Umar bin Abdul Aziz. Terus ketika siapa itu Ibnu Qasim tanya, fa illam yakun mislah, kata Imam Malik, ya dakhum gitu. Dakhum yantaqimu wa min dzalimin bi dzalimin. Summa yantaqimu min kilaihim. Jadi sikap-sikap dari Syekhina, dari para ulama-ulama kita yang sabar ngadepi umarok yang macam-macam, itu adalah sikap dari guru-guru kita, musalsal ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini penting saya utarakan karena jangan sampai kritis kita sampai menjadikan bangsa ini keos. Kalau keos nanti safkut dima, tentu itu yang enggak diinginkan Sayyid Hasan bin Ali, dan beliau dapat gelar dari Rasulullah, inna ibni hadza la sayyidun wa la Allah yuslihu bi baina fi'atin azimatan. Saya kira demikian, dan bareng-bareng monggo istifadah dari Sayyidina Kiai Naji.